Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia. Salam hangat untuk Anda semua. Terima kasih sudah bersama kami hari ini di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda sebuah tema, kebiasaan inti yang mengubah hidup. Terlebih dahulu, saya ingin bertanya, pernahkah Anda merasa hidup seolah-olah berhenti di tempat yang sama? Hari-hari berlalu dengan pola yang berulang. Dan meskipun hati kita rindu akan perubahan, kita sering tidak tahu harus mulai dari mana. Saya ingin mengajak Anda untuk berhenti sejenak dan bersama-sama merenungkan satu kebiasaan kecil yang ternyata mampu mengubah arah hidup kita secara mendalam. Ada sebuah artikel dengan judul, "Yang membuat hidupmu terjebak bukanlah hidup itu sendiri, melainkan pilihan." Penulis artikel tersebut mengutip sebuah kalimat terkenal dari Albert Einstein, "Hal paling bodoh di dunia ini adalah melakukan hal yang sama setiap hari, namun berharap suatu hari akan mendapatkan hasil yang berbeda." Psikolog klinis asal Inggris, Sophie Moore, juga menuliskan dalam bukunya bahwa dari hari ke hari manusia sering tanpa sadar mengulangi pola hidup yang sama. Kita berjuang keras untuk meninggalkan kebiasaan buruk yang terus kembali dalam hidup kita. Namun pada saat yang sama kita justru sering melakukan hal-hal yang menghambat langkah kita menuju tujuan hidup. Ia mengatakan bahwa semua ini terjadi bukan tanpa alasan. Perubahan memang tidak mudah. Ditambah lagi, banyak orang yang tidak benar-benar percaya bahwa perubahan itu mungkin terjadi. Bahkan mereka enggan untuk mencobanya. Ada pula orang yang meskipun tahu bahwa dirinya perlu berubah, tetapi berpegang pada keyakinan, "Beginilah aku, dan aku akan selalu seperti ini." Namun jika seseorang memiliki kesadaran dan ingin membuat pilihan untuk mengubah hidup yang terasa terjebak, tetapi tidak tahu harus memulai dari mana, artikel tersebut menawarkan sebuah metode yang sangat efektif, yaitu dengan membangun satu kebiasaan inti. Sebagai contoh, jika Anda berharap bisa tidur lebih nyenyak di malam hari dan memiliki fokus yang lebih baik saat bekerja di siang hari, berdasarkan penelitian, menulis jurnal dan berolahraga di pagi hari dapat membantu meningkatkan konsentrasi. Inilah yang disebut sebagai kebiasaan inti yang layak untuk Anda bangun. Dengan membangun kebiasaan inti, kita dibantu untuk mengambil tindakan yang bernilai. Hal ini bukan hanya membantu menyelesaikan masalah, tetapi juga mampu membalikan alur cerita hidup kita. Penulis artikel tersebut menutup dengan mengatakan, "Pengetahuan adalah kekuatan. Namun hanya melalui tindakan kita benar-benar menjadi kuat. Karena itu, bangunlah daftar kebiasaan Anda dan dengan tekad yang bulat, mulailah dari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Peluklah sepenuh hati kehidupan baru yang Anda pilih dan ucapkan selamat tinggal pada hari-hari yang terus berulang." Teman-teman yang terkasih, apakah Anda juga merindukan hidup yang baru? Seperti yang dikatakan dalam artikel tadi, yang membuat kita terjebak bukanlah hidup, melainkan pilihan. Jika kita ingin melihat hasil yang berbeda, kita perlu mengambil tindakan yang berbeda. Dan cara yang efektif adalah membangun satu kebiasaan inti yang positif. Kebiasaan ini akan menjadi penolong dalam proses perubahan, membantu kita menembus keadaan saat ini, dan menuntun kita menuju hidup yang lebih ideal. Lalu, kebiasaan apa yang layak kita perjuangkan untuk dibangun? Mari kita melihat kisah Daniel di dalam Alkitab. Daniel dibawa sebagai tawanan sejak masih muda, meninggalkan tanah kelahirannya. Namun kemudian ia justru diangkat menjadi pemimpin tertinggi di Babel. Bagi seseorang yang kehilangan keluarga dan kebebasannya di usia yang sangat begitu muda, bagaimana mungkin ia mampu membalikkan hidupnya? Rahasia Daniel terletak pada satu hal, yaitu kebiasaan berdoa.
Doa adalah inti dari kehidupannya. Alkitab mencatat bahwa Daniel berdoa 3 kali sehari, datang menghadap Tuhan untuk mencurahkan isi hati dan mencari petunjuknya. Melalui doa, ia tetap terhubung dengan Tuhan di tengah kehidupan sebagai tawanan. Sehingga ketika menghadapi berbagai tantangan, ia tetap teguh dan tidak tergoyahkan. Teman-teman, jadikanlah doa sebagai kebiasaan inti dalam hidup Anda juga. Kebiasaan berdoa menolong Daniel tetap tenang dan jernih bahkan saat menghadapi ancaman hidup dan mati. Doa juga menjadi sumber keunggulannya dalam pekerjaan, membuatnya menonjol di tengah dunia kerja. Melalui doa, ia terus mengalami pembaruan dari Tuhan, sehingga jalan hidupnya semakin kokoh dan luas. Hari ini kiranya Tuhan memberkati Anda, agar setiap awal hari Anda pun datang terlebih dahulu kepada hadapan Tuhan. Melalui doa, Anda akan menerima kekuatan dan mengalami bahwa inilah cara yang berkuasa untuk memperbarui hidup dan mengubah keseharian Anda. Aku mengasihi kamu seperti Bapa mengasihi aku. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Yohanes 15 ayat 9. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube. Dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.